Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Jayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pangandaran. Unit kerja saat ini di SMP Negeri 2 Langkap Lancar. Kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual strategi mewujudkan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Salah satu yang menjadi kata kunci dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang ada pada kodrat anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Filosofi yang dipegang adalah pendidikan ibarat petani atau tukang kebun yang merawat sesuai kebutuhan masing-masing tanaman. Pengetahuan yang didapat dari pendidikan guru penggerak bahwa pendidikan harus berpihak pada anak dan berprinsip merdeka belajar. Yang dimaksud merdeka belajar di sini, anak merdeka berkarya, anak merdeka berkolaborasi, anak merdeka berekspresi, dan anak merdeka berinovasi. Pengetahuan yang baru didapat mendesain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarso sung tulodo, di depan menjadi tauladan. Bahwa seorang pendidik itu harus menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Di saat berada di tengah-tengah, maka harus bisa memberi bimbingan, mengarahkan kemana tujuan atau kemana kodrat alam yang dimiliki oleh anak didik tersebut. Termasuk juga kodrat lingkungan yang berada di sekitar lingkungan siswa. Yang ketiga, tuturi handayani. Di saat posisi di belakang, maka pendidik harus menjadi pendorong, pemberi semangat demi terwujudnya siswa yang memiliki kemampuan, siswa yang belajar dengan gembira dan ceria. Kekuatan yang dimiliki adalah untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru. Kekuatan, di antara kekuatan tersebut yaitu semangat. Saya memiliki semangat yang kuat untuk menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak. Yang kedua, bekerja keras. Untuk mencapai suatu tujuan, maka diharuskan untuk bekerja keras. Dengan demikian, dalam pendidikan guru penggerak ini pun, saya akan bekerja keras untuk bisa mengaplikasikannya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, berpikir kritis. Ini jelas dibutuhkan untuk lebih memajukan dunia pendidikan khusus di lingkungan maupun di tingkat kabupaten sampai di tingkat nasional. Yang terakhir, saya memiliki kekuatan berkolaborasi. Berkolaborasi di sini bisa dimaksudkan berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, maupun dengan siswa untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan tuntunan ajar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, berkolaborasi pun bisa dilakukan juga dengan pihak-pihak terkait, seperti dengan orang tua siswa. Karena orang tua siswa pun dibutuhkan dalam menuntun anak mencapai kemerdekaan belajarnya. Setelah mengikuti pendidikan di modul 1.1, perubahan konkret yang akan dilakukan, yang pertama perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir di sini adalah
mengubah pola pikir bahwa anak itu belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak tidak disamaratakan semua, tapi anak dihargai, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, perubahan proses pembelajaran. Dulu anak dianggap sama, sehingga proses pembelajaran pun cukup hanya satu jenis. Nah, saat ini setelah mengenal, memahami pola pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka proses pembelajaran pun akan diubah, menghargai minat setiap anak. Berarti perubahan yang akan dilakukan menjadi proses pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, merdeka belajar. Anak tidak difokuskan atau tidak dituntut hanya berdasarkan keinginan guru, tapi anak diberi kebebasan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, merdeka mengajar. Merdeka mengajar di sini tidak dituntut mesti di hadapan anak-anak secara langsung di tempat yang sama atau yang disebut dengan kelas. Namun, bisa juga di luar ruangan, di perpustakaan, bahkan di kantin sekalipun bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengajar. Otomatis dengan catatan-catatan tertentu atau batasan-batasan tertentu. Yang kelima, perubahan konkret yang akan dilakukan adalah menghamba pada anak. Kalau dulu anak patuh sesuai apa yang disampaikan, apa yang diinginkan oleh guru. Namun sekarang justru terbalik. Pendidiklah atau gurulah yang harus menghamba pada anak. Jadi pembelajaran harus tadi disesuaikan dengan minat, bakat, kodrat atau kodrat alam dan kodrat zaman. Berarti proses pembelajarannya menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Demonstrasi hasil penerapan ide secara kontekstual. Ini yang sudah dilaksanakan saat ini. Anak-anak bisa menggunakan berbagai minatnya, baik dalam kesenian, dalam bertani, atau mengenal alam, karena kebetulan saya hidup di pegunungan yang masih memiliki banyak lahan untuk dimanfaatkan, karena kodrat lingkungannya atau kodrat zaman di lingkungan di sini ada kebanyakan sebagai petani. Berikutnya anak mengikuti pembiasaan membaca ayat suci Al-Quran. Itu dilakukan karena di lingkungan anak sendiri banyak yang mengikuti atau duduk di pesantren selain dia sebagai siswa di sekolah. Yang lainnya, anak mulai belajar bahwa belajar tidak hanya menghadapi guru yang sedang berbicara, namun anak bisa secara langsung mengekspresikan, baik itu melalui lisan seperti mereka berbicara atau bercerita, atau ada juga anak yang suka menggambar, dia ekspresikan melalui poster, melalui membuat spanduk dan sebagainya. Nah, adapun tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas maupun di sekolah. Di antara tantangan itu, salah satunya adalah semangat belajar yang kurang. Ini diakibatkan dari pasca pandemi COVID-19. Walaupun sudah agak lama, namun semangat belajar anak belum pulih seperti halnya di tahun-tahun yang lalu sebelum COVID melanda. Penurunan ini berdampak pada penurunan karakter peserta didik. Penggunaan media sosial saat COVID-19 karena pembelajaran melalui daring, maka sampai saat ini
penggunaan media sosial memang masih digunakan, hanya jika di luar pemantauan orang tua, maka anak penggunaannya bukan hanya untuk belajar, tapi digunakan untuk hal-hal yang lain. Yang kedua, dalam sosiokultural lingkungan peserta didik. Dampak dari COVID-19 itu, anak menjadi kurang berkembang potensinya karena terpaku pada sosiokultural yang ada dan segan memulai dengan hal yang baru. Ada solusi yang akan dilaksanakan atau bahkan ada yang sudah dilaksanakan dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menghadapi tantangan yang tadi disampaikan. Yang pertama, guru harus semangat, harus senantiasa menerapkan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik kembali ikut senang dan merasa benar-benar merdeka. Berikutnya, mengamalkan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Guru harus memantau dan mengingatkan anak agar dampak positif media sosial serta pengaruh globalisasi untuk mengimbanginya, maka peran guru sebagai penuntun senyatanya atau sangat dibutuhkan. Berikutnya, mengkaji potensi peserta didik. Guru harus menggali, memupuk potensi peserta didik agar mereka mampu berkembang sesuai kodratnya. Guru pun harus menjalin komunikasi dan relasi dengan orang tua dan pihak terkait agar potensi anak bisa berkembang dengan maksimal. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.